Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Hutan tarik yang dikelilingi sungai berantas dengan anak-anak sungainya, dan di sebelah selatan dipagari 3 buah gunung. Gunung Pananggungan, Anjasmara, dan Arjuna malam itu telah terbenam dalam kegelapan. Namun, tidak seluruhnya daerah itu menjadi gelap. Sebagian lembah yang berupa dataran yang banyak ditumbuhi semak belukar menjadi terang oleh cahaya bulan yang mulai naik memanjat puncak-puncak pohon. Rake Dukut, kau boleh kurang pengalaman atau ilmu yang kau miliki rendah, tapi jangan menjadi orang bodoh dengan ikut dalam pertandingan kanuragan di pelataran Candi Surabana besok malam. Aku sudah kepalang basah. Aku harus ikut pertandingan itu. Apa yang kau andalkan? Senjatamu rantai dengan bola besi itu? Rake Dukut, kalau hanya untuk pamer senjata macam itu tidak usah ke Candi Surabana. Di sini saja, di depanku saja cukup. Apa maksudmu, Ralumbu? Di Candi Surabana nanti, barangkali kita tidak akan bertemu karena sudah gugur pada tahap pertandingan awal. Maka aku pikir lebih baik kita bertanding di sini saja, Rake Dukut. Di samping itu, sebelum kau masuk ke gelanggang yang lebih terhormat, aku ingin mencoba sampai sejauh mana kehebatan senjataku ini. Ralumbu, pendekar dari lereng Gunung Lamongan itu, mengeluarkan 2 buah pedang pendek yang lebar. Senjata itu lebih mirip pisau pemotong tulang babi dibanding senjata yang biasa digunakan untuk bertarung. Melihat orang di depannya mengeluarkan alat pembunuh, Rake Dukut terkejut dan mundur selangkah. Ayo, Rake Dukut. Ayo, jangan ragu-ragu. Ralumbu, kupikir tak ada gunanya kita bertempur. Mengapa tak ada gunanya? Di Candi Surabana kau akan bertempur, di sini pun bertempur. Apa bedanya? Tapi kalau bertempur di sini, kita tak akan bisa melihat apa yang terjadi di Candi Surabana. Dan kesempatan seperti itu sangat langka. Kalau kau bisa mengalahkan aku, kau akan mempunyai kesempatan itu, Rake Dukut. Tunggu. Mengapa kita tidak bersama-sama saja berangkat ke Candi Surabana? Kita bisa kerjasama di jalan, saling membantu. Aku tidak butuh bantuan seekor tikus. Nah, bersiaplah, Rake Dukut. Awas. Yup. Tunggu, Ralumbu. Tunggu. Aku tak akan bisa mengalahkanmu. Terlambat. Sekarang kau harus melawan aku. Aku beri kesempatan untuk menahan seranganku dalam 7 jurus. Kalau kau sanggup bertahan, maka ku izinkan kau pergi. Ralumbu terus menyerang dengan 2 pedang pendeknya. Serangan-serangannya memang sangat cepat dan berbahaya. Rake Dukut dengan kebingungan berusaha menahan serangan lawannya. Dia melompat kiri kanan, bergulingan di tanah sambil menangkis sabetan pedang Ralumbu yang terus memburunya. 3 jurus telah berlalu. Rake Dukut merasa dapat angin karena Ralumbu masih belum bisa merobohkannya. Kini semangat Rake Dukut timbul dan dia tidak lagi hanya bertahan, melainkan sekali waktu balas menyerang. Bagus. Permainan rantai besimu ternyata lumayan juga. Karena kau memaksa juga. Aku akan melawanmu, Ralumbu. Aku tadi memberimu kesempatan berapa jurus, Rake Dukut? Tak perlu kau membatasi dengan 7 jurus. Ayo kita lanjutkan lagi pertarungan ini. Sampai 40 jurus pun aku sanggup melayanimu, Ralumbu. 40 jurus terlampau banyak. Lagi pula waktuku tidak banyak. Aku akan tetap setia pada janjiku. Kalau kau dapat menahan seranganku dalam 7 jurus, maka kau kuizinkan pergi. Jangan sombong, Ralumbu. Kau sudah menghabiskan 5 jurus. Dan aku masih berdiri tegak. Jadi,
Aku masih mempunyai 2 jurus lagi, bukan? Nah, bersiaplah. Pendekar dari lereng Gunung Lamongan itu melompat mundur 2 depa. Kemudian kedua belah tangannya yang menggenggam pedang menyilang di depan dada. Rake Dukut, kalau kau mampu menahan jurus andalanku ini, baiklah, aku menyerah. Aku tidak akan melanjutkan perjalanan ke Candi Surabana. Rake Dukut bukan main terkejut melihat serangan Ralumbu yang datang dengan mendadak dan cepat. Untuk sesaat, dia menjadi kelabakan. Tapi, Ralumbu tak lagi memberi kesempatan dengan jurusnya yang menjadi andalannya selama ini. Sabetan pedangnya menyambar ke sasaran-sasaran yang benar-benar mematikan gerakan lawannya. Tunggu, Ralumbu! Aku baru menyelesaikan gebrakan yang pertama, Rake Dukut. Masih punya sisa 1 jurus lagi. Nah, bersiaplah untuk menghadapi jurusku berikutnya. Aku terluka. Serangan Ralumbu memang cepat sekali. Kalau aku tidak segera kabur, aku bisa mati. Lukaku agaknya cukup parah. Darah terus menetes. Apakah aku sanggup bertahan? Aku mendengar derap kaki kuda. Aku harus mencari tempat persembunyian yang aman. Aku melihat ada ceceran darah yang sudah mengering di sela-sela rumput. Pasti ada orang yang terluka. Kemungkinan besar orang itu adalah Rake Dukut. Tapi siapa yang telah melukainya? Baiklah. Aku akan mengikuti ceceran darah ini. Iya. Ceceran darah itu semakin banyak di sekitar tempat ini. Pasti orang yang terluka itu tak jauh dari sini. Penunggang kuda yang tak lain adalah gadis aneh itu melangkah perlahan-lahan ke sebuah pohon jati yang besar. Dan begitu sampai di bawahnya, dia melihat sesosok tubuh terkapar di atas akar pohon. Di sebelahnya ada rantai besi yang terletak melilit tumbuhan semak belukar. Rantai besi itu pun berlumuran darah yang sudah mengering. Ketika gadis aneh itu berusaha lebih mendekat, orang yang terluka yang tak lain adalah Rake Dukut membuka matanya. Kau datang untuk membunuh aku, bukan? Ayo, bunuhlah aku. Bunuhlah Rake Dukut. Aku memang tak pantas hidup lagi. Siapa yang telah melukaimu, Rake Dukut? Apa perlunya kau tahu? Apakah dia orang desa Tebu? Bukan. Dia tak sadarkan diri lagi. Lukanya memang cukup parah. Luka bekas sayatan benda tajam. Ada rombongan orang berkuda. Apa yang kau kerjakan di sini, ha? Lihatlah. Bukankah orang itu yang kalian cari? Rake Dukut. Agaknya dia terluka parah, Tuan Jaran Lejong. Iya, agaknya begitu. Siapa yang melukai Rake Dukut? Mana aku tahu. Aku menemukannya sudah dalam keadaan seperti itu. Jaran Lejong dan kepala desa lalu memeriksa Rake Dukut yang tergeletak dengan luka di lambung kanannya.
dia sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Barangkali nyawanya tak akan tertolong lagi. Tuan Jaran Lejong. Iya. Kalau begitu, pertandingan di balai desa tak ada hasilnya. Tak ada yang bisa mewakilinya ke Candi Sorabana. Kalau tak ada yang mewakilinya, aku sanggup menjadi wakilnya. Hei, rupanya diam-diam kau juga bernafsu datang ke Candi Sorabana. Hah? Jangan-jangan kaulah yang melukai Rakai Dukut dan membunuh 2 orang anak buahnya. Saya juga punya prasangka begitu, Tuan Jaran Lejong. Gadis ini sama sekali tidak kami kenal. Dia bukan warga desa Tebu. Kalian harus mempunyai dasar kalau ingin menuduh aku. Siapa namamu? Dan kau berasal dari daerah mana? Kalau kau mempunyai guru, siapa nama gurumu dan ilmu apa yang diajarkannya padamu? Apa perlunya kau tahu semuanya itu? Kalau ingin ikut ke Candi Sorabana bersamaku, kau harus menyebutkan data-datamu. Tidak usah. Aku bisa pergi ke Candi Sorabana sendiri. Mengapa harus bersamamu? Kau pikir bisa dengan mudah untuk pergi ke sana? Mengapa tidak? Lagi pula mengapa kau usil? Lebih baik kau tidak mengurusi aku. Hei, tunggu. Sekarang aku bertambah curiga padamu. Kau pasti mempunyai maksud yang kurang baik. Benar, Tuan. Mungkin memang dia inilah yang menjadi biang keladi keributan di balai desa. Dan sekarang dia sudah membunuh Rakai Dukut. Dia harus ditahan. Iya, kau harus ditahan. Kalau demikian keinginan kalian, silahkan. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Jadi kau mau melawan? Aku tidak mau ditahan tanpa kesalahan. Itu yang lebih tepat. Kalau kau tidak mau, kami akan memaksamu. Iya, jumlah kita lebih banyak, Tuan. Mana bisa gadis liar itu melawan orang sebanyak ini? Kalau kau menyerah, mungkin kau akan bebas setelah diperiksa dan terbukti tidak bersalah. Tapi untuk menjadi wakil 4 desa, Tebu, Jongan, Jaban, dan Pongjing sekaligus, barangkali itu hanya mimpi buruk. Lupakan saja soal Candi Sorabana. Lebih baik kau pulang ke rumahmu. Mungkin kau sudah dicari-cari orang tuamu. Terima kasih atas saran dan nasihatmu yang menggelikan, Tuan Jarang Lejong. Aku pun menyesal ingin mewakili 4 desa untuk pergi ke Candi Sorabana. Baiklah, aku membatalkan keinginanku itu. Kalau begitu kau anak gadis yang baik dan manis. Ayolah, ikut kami ke balai desa. Kalian pergi dulu, nanti aku menyusul. Mengapa begitu? Ayo, kita pergi bersama-sama. Maaf saja, aku tidak senang berjalan bersama kalian. Apalagi bersama Tuan Jarang Lejong yang tampan seperti kambing kedinginan. Gadis itu menghina sekali, Tuan. Kurang ajar. Kau akan kutangkap dan kuseret ke balai desa sekarang juga. Kau dapat menangkis seranganku. Bahkan kau dapat memasukkan pukulan dengan jitu sekali. Siapa gurumu? Yang jelas guruku bukan bernama Jaran Lejong. Kurang ajar. Lancang sekali mulutmu. Bagaimana Tuan Jarang Lejong? Masih ingin menangkap aku dan menyeret aku ke balai desa? Dia semakin kurang ajar, Tuan. Ayo, tangkap gadis liar itu. Ringkus dia. Tunggu. Tidak usah. Aku akan tetap ke Candi Sorabana dengan alasanku sendiri. Bukan untuk mewakili 4 desa. Apalagi untuk desa Tebu yang terhormat. Aku merasa tidak pantas menjadi wakilnya. Aku akan bertarung di sana atas namaku sendiri. Hei, siapa kau sebenarnya? Namaku Angin. Angin lengan 1000. Hiya! Hiya! Sudah. Biarkan saja dia. Pak Kepala Desa. Iya, Tuan. Uruslah Rakai Dukut. Terserah apa yang akan kau lakukan padanya. Sesuai dengan wewenang dan tugasmu sebagai Kepala Desa Tebu. Baik, Tuan Jaran Lejong. Serahkan soal Rakai Dukut pada kami. Karena memang dia warga desa Tebu. Lalu Tuan akan terus kemana? Tidak singgah dulu barang semalam lagi di rumah kami. Aku harus mengejar gadis liar itu. Aku khawatir dia mempunyai maksud yang kurang baik. Ayo,
Kita susul dia. Ayo anak-anak, kita gotong Rakyat Dukut. Biarlah kita tidak mengirimkan wakil ke Candi Surabana. Biarlah para pendekar dari daerah lain saja yang ikut bertanding. Aku sudah cukup merasa lega kalau Desa Tebu menjadi aman, bebas dari gangguan orang-orang seperti Rakyat Dukut dan kaki tangannya. Ayo, kamu juga. Cepat. Cepat. Gotong Rakyat Dukut. Naikkan ke atas kuda dan bawa kembali ke desa kita. Lau, agaknya kita kembali tersesat. Iya, lupanya begitu, Mesin. Kita telah kehilangan jejak mengikuti gadis aneh itu. Sepertinya kita semakin jauh dari Desa Tebu. Di depan itu nampak ada beberapa gugusan bukit. Kita sudah tiba di kaki bukit Penanggungan, Mesin. Mau kemana kita sekarang? Nah, marilah kita lihat suasana di sekitar daerah ini dari sebelah sana. Dari atas bukit. Ayo. Iya. Lau, lihat. Pemandangan dari sebelah sini luas sekali. Aku melihat ada anak sungai mengalir di balik rimbunan pohon itu. Iya. Aku melihat sesuatu yang lain, Mesin. Coba kau perhatikan di sebelah sana. Di sebelah sungai itu ada 2 bangunan berjajal seperti menala dari batu-batu yang disusun lapis sekali. Lau, ada rombongan orang-orang berkuda. Iya. Rupanya di bawah kita ada jalanan yang cukup lebar. Pendekar Lau dan Mesin mengamati rombongan orang-orang berkuda itu sampai lenyap di balik rimbunan pohon-pohon. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran orang lain di dekat mereka. Sepasang mata terus menatap gerak-gerik mereka dari balik tempat yang tersembunyi. Untuk sesaat lamanya, pendekar Lau dan istrinya melihat-lihat pemandangan yang indah dari atas bukit. Mereka tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang mengintai. Malamnya mereka tidur di hutan setelah tidak berhasil membuntuti gadis aneh. Kemudian menjelang pagi, mereka meneruskan perjalanan. Matahari semakin tinggi dan mereka belum menemukan arah yang jelas. Bahkan beberapa kali kembali melewati jalan yang sama. Mereka kemudian tahu bahwa tersesat jalan. Pendekar Lau lalu mengajak istrinya menaiki ketinggian sebuah bukit. Ketika mereka tengah mengamati suasana yang terhampar di bawah bukit, mendadak ada serombongan orang berkuda melintas. Hai, rupanya ada jalan yang hidup di bawah bukit itu, Lau. Mungkin jalan di bawah itu menuju ke suatu tempat yang penting. Mari kita lihat. Siapa tahu jalan di bawah itu dapat menunjukkan pada kita arah ke Kulawan. Baru saja pendekar Lau dan Mesin akan melangkah ke arah kudanya, ketika tiba-tiba... Kalian mau ke Candi Surabana? Tidak. Siapa kau dan apa maksudmu mengintip pembicaraan kami? Namaku Ralumbu. Aku pun akan pergi ke Candi Surabana. Tempat itu sudah tidak terlalu jauh dari sini. Kalian lihat di bawah sana, di sebelah barat daya. Bangunan dari batu-batu bersusun itulah Candi Surabana. Dan di sebelahnya Candi Tiga Wangi. Kau keliru. Kami tidak berniat pergi ke sana. Hanya. Bagaimana aku bisa percaya pengakuanmu? Semua orang yang berani melewati daerah ini, sekarang ini, pasti bermaksud pergi ke Candi Surabana. Sebab nanti malam akan terjadi peristiwa yang penting. Di tengah pelataran candi itu akan berkumpul para pendekar dari berbagai golongan. Kami sudah mendengar tentang pertandingan ulakan-ulakan itu. Tapi kami tak berminat mengikutinya. Kalian pasti orang yang berasal dari pesisir timur Java. Aku pernah melihat perkampungan kalian di sepanjang pantai. Kalian mau apa datang ke daerah pedalaman ini? Kalian keliru menafsirkan daerah asal kami. Tapi tidak mengapa.
satu hal saja yang harus kalian ketahui, bahwa kedatangan kami di tempat ini hanya tidak ada sangkut pautnya dengan pertandingan di Candi Solabana. Iya. Lalu mengapa kalian bisa sampai kemari? Kami tersesat jalan. Kami mencari seorang teman, tapi kami kehilangan jejak dan tersesat di tempat ini. Apapun alasan yang kalian kemukakan, aku tidak percaya. Hanya, terserah kau mau percaya atau tidak. Maaf, kami tidak ada waktu banyak untuk melayanimu. Tunggu. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Apa sebenarnya yang kalian inginkan dari kami? Inilah yang kuinginkan. Lihat. Bagus. Jelas terbukti bahwa kalian bukan manusia sembarangan. Kalian mempunyai kemampuan seorang pendekar. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang pendekar di tempat ini kalau bukan untuk ikut pertandingan di Candi Sorabana malam nanti? Kalian tidak usah menyembunyikan maksud kalian yang sebenarnya. Di sepanjang perjalananku dari Gunung Lamongan sampai ke tempat ini, sudah berapa puluh pendekar kutemui di jalan. Dan mereka semua mengatakan hal yang sama, pergi ke Candi Sorabana dan ikut ambil bagian dalam pertandingan ilmu kanuragan. Bahkan semalam aku sempat bermain-main sebentar dengan pendekar dari desa Tebu. Dia memiliki senjata yang aneh, menakutkan, tapi tak banyak artinya. Apakah dia bernama Rake Dukut? Nah, ternyata kalian juga mengenalnya, kan? Kami hanya mengenalnya sepintas lalu. Ketika kami mampir di desa Tebu. Ya, pendekar seperti Rake Dukut itu banyak berceceran di mana-mana. Aku telah kecewa karena dia hanya mampu menahan seranganku dalam 7 jurus. Ya, itu pun belum terlaksana seluruhnya. Lalu di mana dia sekarang? Dia segera kabur setelah ku beri tanda dengan sebuah luka di lambung kirinya. Entah nasibnya sekarang bagaimana, aku tidak tahu. Lupanya kau sangat menyukai perkelahian, Iya, menurut pendapatku, jika seseorang dilahirkan sebagai laki-laki, maka dia harus menyukai perkelahian. Bagiku, berkelahi merupakan kebutuhan pokok, sama halnya dengan makan, minum, atau tidur. Kalian merasa ada yang aneh? Pendapat seperti itu memang kedengaran sangat aneh di telinga kami. Oh, jadi kalian tidak menyukai berkelahi, tidak menyukai kekerasan? Tidak. Kau bohong. Kami berkelahi hanya kalau terpaksa saja. Begitu rupanya ya. Bagus. Nah, sekarang aku akan membuktikan kata-katamu yang sangat manis itu. Ralumbu, tak ada alasan kita untuk berbaku hantam, Ralumbu. Aku tidak peduli siapa kalian. Aku juga tidak ambil pusing lagi apa maksud kalian datang ke tempat ini. Yang jelas, kalian bertemu dengan seekor serigala yang baru saja mengasah taringnya. Ralumbu, tunggu. Dengarlah baik-baik, Ralumbu. Kalau kau belajar jurus-jurus hanya untuk berkelahi, hanya untuk memuaskan dahaga nafsu, mencederai orang atau membunuh sesama hidupmu, kau tidak akan bisa mencapai tingkatan apa-apa, Ralumbu. Mengapa kau tidak merubah sikapmu dengan membuat suatu kebajikan? Apa itu kebajikan? Selama ini aku hanya mengenal satu hukum. Siapa kuat, siapa tinggi ilmunya, dia akan menang dan dihargai orang. Dan mereka yang lemah, tak punya kepandaian apa-apa, sekalipun berhati emas, dia akan dilecehkan dan dihina orang. Hidupnya tak lebih dari seekor anjing buduk yang sakit-sakitan. Ralumbu, kebajikan itu penting artinya dan banyak sekali gunanya. Seorang pendekar harus belajar ilmu, tapi juga harus belajar cara-cara hidup yang baik. Kita bukan binatang yang hidup di tengah limbah belantala.
Apakah gurumu mengajar begitu? Iya. Di negeri kami berdua juga mempelajari bermacam-macam jurus dan ilmu. Tapi ya segala macam ilmu itu bagi kami hanyalah melupakan salana, jalang. Hanya melupakan alat belaka untuk membela diri dari ancaman bahaya. Itu kami tak pernah menggunakannya untuk berkelahi tanpa alasan yang kuat. Karena itu, maaf, Lalumbu, kami tak bisa menuruti ajakanmu. Tunggu. Kami tak sanggup melayani nafsumu untuk melakukan kekerasan. Mau atau tidak, aku akan memaksamu berkelahi. Yap, yes. Iya. Ayunan pukulanmu cukup mantap, bagus. Kuharap kalian adalah orang-orang yang tepat untuk menguji kemampuanku selama ini. Lalumbu, jangan we memaksa kami. Aku harap we bisa mengendalikan diri. Aku tidak sependapat dengan gurumu. Bagiku, kita tetap hidup di tengah rimba belantara yang bernama masyarakat manusia. Siapa kuat, dia akan tampil sebagai pemenang. Sekalipun kulitnya masih belang, tubuhnya masih besar, tapi seekor macan tak akan ditakuti kalau giginya ompong. Dengan keyakinan seperti itulah aku pergi jauh meninggalkan Gunung Lamongan. Percayalah bahwa keyakinanmu itu keliru, salah. Kehidupan manusia tidak dapat kau samakan dengan kehidupan di tengah limbah. Cukup. Aku tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang tidak berguna dan tidak menarik. Lihat, dua bilah pedang ini ibarat taring-taringku. Kalau kalian dapat mematahkan serangan taringku, baru aku mau percaya pendapat kalian itu. Kalau begitu kemauanmu, baiklah. Mesin, minggirlah. Biang kulayani dia, biang puas hatinya. Hati-hati, Long. Lalumbu, silakan. Bagus. Dan ingat, ini janjiku. Kalau kau dapat mematahkan jurus-jurusku ini, aku tidak akan melanjutkan perjalananku ke Candi Sorabana. Aku membatalkan untuk ikut serta dalam pertandingan itu. Terserah Lalumbu. Aku tidak akan mencampuri urusanmu. Baiklah. Awas. Kecepatan gerakmu patut mendapat acungan jempol. Tapi aku baru saja mulai. Sekarang lihatlah jurus-jurusku berikutnya. Ralumbu mulai mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Dua bilah pedang lebar yang mirip pisau pemotong tulang babi menyambar ke sana kemari. Pendekar Lo berusaha membendung serangan lawannya hanya dengan tangan kosong. Ralumbu merasa kesal karena serangannya selalu kandas di jalan. Sementara itu, matahari nampak mulai condong ke arah barat, dan angin bertiup semakin kencang turun dari puncak gunung Penanggungan, menyapu lereng dan lembah-lembah di bawahnya. Kau benar-benar pendekar yang tangguh. Apakah sudah kau keluarkan semua jurus-jurusmu, Lalumbu? Tinggal 3 jurus lagi yang aku miliki. Dan aku sudah menghabiskan 4 bulan waktuku untuk mematangkan 3 jurus ini. Kalau kau dapat mematahkan 3 jurusku yang amat berharga ini, aku akan menepati janjiku. Bersiaplah. Pendekar dari Gunung Lamongan itu memasang kuda-kudanya. Matanya menatap tajam ke depan, nafasnya turun naik. Pendekar Lo tahu bahwa lawannya kali ini akan mengerahkan tenaga dalamnya. Karena itu,
dia semakin berhati-hati. Lo, kok terluka, Lo? Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Aku agak terkejut menghadapi julusnya yang begitu sama sekali lain dengan sebelumnya. Julus orang itu berbahaya sekali, Lo. Iya, julusnya memang sangat berbahaya. Julus yang sengaja dilacik untuk membunuh lawan-lawannya. Orang ini memang buas sekali. Jauh lebih buas dibandingkan Madangkungan ataupun Pakeling. Lo, demi keselamatanmu, kau harus menggunakan pedang itu, Lo. Iya, Mesin. Aku tak mempunyai pilihan lain. Lagi-lagi, Ngai harus mengeluarkan pedang naga puspa. Bagaimana? Aku tidak bisa melanjutkan jurus berikutnya kalau kau menempel terus pada wanita itu. Mesin, minggirlah. Jangan khawatir. Minggirlah. Hati-hati, Lo. Iya. Hei, aku masih mempunyai 2 jurus lagi. Kalau kau tidak hati-hati, kau bisa menjadi korban jurus andalanku ini. Kau akan menjadi orang yang ke-12 yang terpaksa menemui ajalnya di tangan Ralumbu. Pendekar Lau tidak menyaut apa-apa. Dia hanya memperbaiki letak kuda-kudanya, kemudian tangan kanannya meraba gagang naga puspa. Ralumbu yang sudah akan mempersiapkan jurus berikutnya terperanjat melihat senjata di tangan lawannya. Untuk sesaat, dia menjadi seperti orang linglung. Oh, senjata apa yang dipakai orang itu? Bentuknya aneh sekali. Seperti penjelmaan Dewa Shiva yang turun ke muka bumi untuk menumpas kejahatan. Belum pernah kulihat senjata seperti itu sebelumnya. Gagangnya seperti memancarkan api yang bernyala-nyala. Ayo, Lalumbu. Mengapa Owe belum juga menyelang? Ayo. Rupanya kau mempunyai simpanan senjata juga. Bukankah ini lebih adil? Kau menggunakan senjata dan aku pun akan menghadapi julus-julus pedangmu dengan senjata pula. Iya, baik. Aku akan melihat bagaimana kau memainkan senjatamu yang aneh itu. Ayo. Senjata apa yang dipakai orang itu? Tanganku menjadi kesemutan setiap pedangku berbentur senjata aneh itu. Lalumbu, sekarang ganti aku yang akan menyulang. Mengerikan sekali senjata itu. Aku seperti mendengar suara petir menyambar pohon. Kalau sampai terkena sambaran pedang aneh itu, tubuhku bisa lumat hancur. Lalumbu, kukira kau tidak akan menuluskan pertarungan lagi, Iya. Butuh kan? Kau benar. Dan aku akan menepati janjiku. Kalau kau mau ke Candi Solabana, pergi. Kehadiranku di tempat ini tak ada hubungannya dengan pertandingan itu. Oh, tidak. Aku akan memegang janjiku. Aku tidak akan datang ke Candi Surabana. Lalu, Owe mau ke mana? Ya, aku akan merenungkan kata-kata gurumu itu. Selama ini, aku hanya hidup untuk berkelahi, untuk menang, untuk ilmu, untuk berkelahi lagi dan menang lagi, dan seterusnya. Aku menjadi ragu-ragu bahwa cara hidup seperti itu adalah yang paling benar, paling baik. Nah, selamat tinggal. Lalumbu. Kulihat orang itu sepertinya tercekam oleh kekalahannya, Lo. Sebetulnya dia orang baik. Mudah-mudahan saja pengalamannya kali ini berguna untuk hidupnya.
Lihat, Lau. Matahari semakin condong ke arah barat. Sebentar lagi malam tiba, Lau. Ngai belum tahu kita mau kemana ini. Bagaimana kalau kita melihat ke Candi Sorabana? Itu terlalu berbahaya, Mesin. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi di pelataran candi itu. Tepat di bulan purnama. Di pelataran sebuah bangunan kuno, Lau. Sementara banyak pendekar dari berbagai golongan bertemu dan berlaga. Tentulah suatu pemandangan yang sangat mengesankan. Oh, Mesin, kalau kau ingin sekali melihatnya, ayo, marilah. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Lau suamiku, kau memang baik. Kau selalu menuruti keinginanku. Mesin memeluk pendekar Lo dengan penuh kemesraan. Pendekar Lo balas memeluk erat sekali. Keduanya berpelukan di atas bukit, sementara angin bertiup memainkan pucuk-pucuk pohon. Dan setelah puas berpelukan, pendekar Lo menuntun istrinya menuju kuda yang ditambatkan di bawah pohon ketapang. Ayo, peganglah pinggangku kuat-kuat, supaya kau tidak terlempar dari kuda ini, Mesin. Ayo. Beginilah. Begini. Iya, butuh. Sudah. Hiya. Kuda yang mereka tunggangi segera meluncur dari puncak bukit. Kuda yang lincah itu terus berlari bagaikan melayang di atas rumput-rumput hijau. Mesin mendekap pinggang suaminya dengan erat sekali. Kuda itu memang lincah. Kakinya seolah sudah hafal jalan di sekitar tempat itu. Sebelum matahari sama sekali tenggelam di ufuk barat, mereka sudah tiba di tepi sungai yang merupakan cabang dari sungai Berantas di sebelah barat. Lau, ada sungai yang deras sekali airnya. Apakah kita bisa berjalan terus? Hanya, akan kulihat dulu, tunggu di sini sebentar, Pendekar Lo lalu melompat dari punggung kuda, kemudian berjalan ke arah sungai. Tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi. Sungai ini tidak dalam airnya. Kita bisa jalan tulus, Mesin. Kalau begitu, ayo, naiklah kembali ke atas kuda. Tidak usah. Kau saja yang naik. Aku akan menuntun kuda ini. Kalau tidak dituntun, dia bisa hanyut di bagian yang airnya deras. Tapi kau nanti capek, Lau. Aku kan suamimu, Mesin. Seorang suami yang baik harus mau capek untuk istrinya. Kau pegang kuat-kuat, Jangan sampai jatuh. Jaga keseimbangan tubuhmu supaya tidak terguling. Pelan-pelan saja ya, Lau ya. Sudah, cepatlah naik, Lau. Sebentar. Sebaiknya kita mengambil arah ke sebelah timur, Akan berbahaya kalau kita mengambil jalan yang biasa dilewati orang. Kalau begitu, kita mengambil jalan memutar. Iya, begitulah demi keamanan kita. Soalnya kita menjadi tamu yang tidak diundang. Kalau kita melewati jalan ini dan langsung menuju candi, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan orang-orang. Maka lebih baik kita ambil jalan memutar. Ya. Malam benar-benar telah turun menyelimuti kaki gunung Penanggungan. Di sebelah selatan nampak gunung Anjasmara dan gunung Arjuna, seperti dua orang raksasa duduk berdiam diri. Bayangannya hitam dan lerengnya penuh diselimuti kabut tipis. Suasana sangat lengang dan udara dingin sekali. Lau, dingin sekali, Lau. Iya, kita harus meninggalkan kuda ini, Mei. Suara delap kaki kuda akan mengundang perhatian dan kecurigaan, Iya, mari kita jalan, Lau. Rasanya tambah dingin kalau berdiam diri di sini. Mereka, pendekar Lo dan Mesin segera melangkah ke arah sebuah gundukan bukit yang tidak terlalu tinggi. Di atas bukit tak ada tumbuhan selain semak belukar yang tingginya mencapai sebatang tombak. Mei, kita berhenti di sini saja. Tidak usah terlalu dekat-dekat dengan candi, Lau, lihatlah. Suasananya sangat aneh, seperti dalam sebuah dongengan gaib. Lihat,
pelataran Candi Surabana itu, Lau. Mereka memasang lampu-lampu minyak di sepanjang pelataran. Bangunan candi itu seperti sebuah kerajaan gaib. Iya. Aneh dan angkel. Oh, menyelamkan, tapi juga mengesankan, loh. Sama sekali aku tidak menduga bahwa suatu ketika kita akan berada di tempat ini dan menyaksikan pemandangan seperti ini. Oh, nampaknya belum semua pendekar hadir, ha? Masih banyak tempat duduk yang kosong. Kita tunggu saja di sini, loh. Tempatnya enak dan terlindung. Aku kira di sini cukup aman. Pendekar Lo dan Mesin duduk di atas batu di balik rumpun semak belukar. Pandangan mata mereka terus tertuju ke bawah, di mana nampak sebuah pelataran candi yang taram-temaram oleh cahaya lampu minyak yang dipasang di sekitarnya. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa berpuluh-puluh pasang mata telah mengintai mereka dari tempat yang lebih tersembunyi. Itu, di pelataran Candi Surabana kelihatan sibuk. Beberapa orang prajurit Kediri mondar-mandir menjalankan tugasnya masing-masing. Beberapa orang pendekar yang telah hadir nampak duduk di atas batu pipi yang menyerupai bangku-bangku pendek. Empu Tong Bajil, Dewi Sambi duduk di deretan paling depan. Tak lama kemudian seorang prajurit nampak bergegas menghampiri Empu Tong Bajil. Kemudian semua yang hadir serentak berdiri. Selamat datang, tuanku Kebo Bundara. Ya, selamat. Bagaimana? Apakah para pendekar sudah banyak yang hadir? Nampaknya belum seluruhnya, tuanku. Kalau begitu kita tunggu saja. Tapi Tuan, kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Acara harus berjalan lancar sesuai dengan rencana. Benar, Dewi Sambi. Kalau begitu baiklah. Marilah kita segera membuka acara ini. Tolong beritahu mereka, Empu Tong Bajil. Baik, tuanku. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita akan segera memulai acara yang sangat penting ini. Dan sebelumnya, kita akan memeriksa lebih dulu para pendekar yang ikut hadir dalam peristiwa penting malam ini. Kami akan perkenalkan beberapa di antaranya. Yang duduk di sebelah barat, di bagian depan adalah pendekar dari lereng Gunung Bromo. Pendekar yang terkenal tangguh, yang dikenal dengan sebutan Macan Kumbang. Dan di sebelah timur, duduk di deretan paling depan, adalah rombongan dari Gunung Kelut. Mereka datang ke Candi Surabana dipimpin langsung oleh guru mereka sendiri, yang bernama Kartawiyoga. Kemudian, di sebelah selatan, di barisan paling depan adalah rombongan dari Desa Sadeng. Mereka juga langsung dipimpin oleh guru mereka sendiri, Ki Julungwangi. Dan akhirnya yang duduk di bagian utara, deretan paling depan adalah rombongan dari Desa Silabunga. Rombongan ini yang walaupun hanya terdiri dari 6 orang, tapi mereka semua merupakan pendekar-pendekar inti dari perguruan Silabunga. Mereka dipimpin oleh Adi Sara yang mewakili guru mereka, yang karena satu hal terpaksa tidak bisa menghadiri pertemuan ini. Dan masih banyak lagi pendekar-pendekar yang datang atas nama perorangan, seperti Sutawaliki, Padas Ngampar, Kebo Kluyur, Jaran Gendeng, dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita hentikan dulu sejenak acara ini untuk menunggu saatnya bulan purnama mulai naik ke angkasa. Setelah itu, acara akan kita lanjutkan lagi sesuai dengan rencana. Mendadak suasana di pelataran Candi Surabana menjadi sunyi dan lengang. Tak ada orang yang bergerak ataupun bicara. Semuanya memandang ke arah timur, ke arah langit yang di mana bulan purnama nanti akan muncul. Oh, sungguh menakjubkan pemandangan ini, Lau. Lihat, mereka diam, duduk seperti arca dengan kepala menengadah ke arah timur. Mei, hanya hati-hati, Mesin. Ada apa, Lau? Aku curiga, jangan-jangan kehadiran kita di sini sudah mereka ketahui, ha? Pendekar Lo mendekap istrinya di balik semak belukar.
Dia tahu ada banyak mata mengawasi mereka. Sementara itu di pelataran candi masih seperti kuburan tua yang tidak dirawat lagi. Seram, sunyi, dan lengang. Empu Tong Bajil menyentuh bahu Dewi Sambi ketika matanya melihat sesuatu berwarna merah kekuning-kuningan merambat ke atas pohon. Bundaran merah di atas langit itu makin lama makin nampak jelas, dan akhirnya dengan seluruhnya Sang Dewi Chandra menampakkan wajahnya di angkasa. Nah, lihat saudara-saudaraku. Sang Dewi Chandra telah memperlihatkan wajahnya yang cantik jelita sepanjang zaman. Bulan purnama telah mengambang di angkasa. Pertanda acara pertemuan kita ini akan terus berlanjut hingga paripurna. Nah, saudara-saudaraku, marilah acara kita lanjutkan lagi. Sekarang marilah kita dengarkan pengarahan dari Tuanku Kebo Mundarang selaku wakil pemerintah Kediri. Silakan Tuanku. Kawan-kawanku, kawan-kawan seperjuangan semua, aku tidak akan berbicara panjang lebar di sini. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal yang amat penting untuk kalian ketahui. Banyak di antara kalian telah membantu Sang Prabu Jayakatwang ketika gelang-gelang merebut kota Singasari. Dan sekarang Singasari telah runtuh. Sebagai gantinya adalah pemerintah Kediri yang sampai saat ini masih terus dibenahi. Nah, untuk jasa-jasa kalian itu, Sang Prabu sangat berkenan dan mengucapkan terima kasih. Karena itu, beliau sangat merestui pertemuan kita di pelataran Candi Sorabana ini. Saudara-saudara, teman-temanku semuanya, ingat, pertemuan ini janganlah dijadikan gelanggang pembunuhan di antara sesama teman sendiri. Pertemuan ini hanyalah untuk memilih 4 orang pendekar tangguh yang selanjutnya akan mendampingi tugas-tugasku. 3 orang pendekar jelas sudah ada calonnya. Pertama adalah Empu Tong Bajil, kemudian Dewi Sambi, dan yang ketiga adalah Empu Rentang. Tinggal 1 calon lagi yang akan diperebutkan. Dan bagi yang tidak terpilih, tidak usah berkecil hati. Masih banyak cara untuk mengabdi dan bekerja sama dengan pemerintah Kediri. Seperti kalian ketahui, bahwa dia Sanggrama Wijaya dan para pengikutnya sampai saat ini masih menjadi buron pemerintah. Bagi siapa saja di antara kalian yang sanggup menangkap atau memberikan keterangan yang berharga mengenai tempat persembunyian mereka, akan mendapat penghargaan dan kedudukan yang layak. Nah, saudara-saudaraku sekalian, cukup sekian pengarahan dari Kebo Mundarang selaku wakil pemerintah Kediri. Selanjutnya, aku mengucapkan selamat bertanding. Suasana malam terang bulan purnama di pelataran Candi Sorabana menjadi sunyi. Para pendekar duduk di tempatnya masing-masing, menunggu siapa yang bakal turun ke gelanggang untuk pertama kalinya. Mendadak keheningan suasana itu pecah dengan terdengarnya cambuk yang menggeletar beberapa kali. Akulah Kartawiyoga, wakil dari perguruan Gunung Kelut. Biarlah aku mendahului turun gelanggang. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu. Kulihat mereka semua diam, membisu seperti tugu. Mengapa harus sungkan-sungkan? Kalau memang tidak berminat menduduki kursi calon pendekar keempat, mengapa jauh-jauh datang ke Candi Sorabana? Baru sekejap wakil Gunung Kelut itu menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari arah selatan berkelebat sebuah bayangan. Kartawiyoga,
Biarlah aku turun untuk meramaikan suasana malam ini. Bagus, bagus. Julung Wangi, bagaimana kabarnya desa Sadeng? Apakah pantai laut selatan masih penuh gelombang? Di malam bulan purnama seperti ini, pantai laut selatan penuh gelombang besar. Dan saking besarnya gelombang itu, sampai juga di Candi Sorabana ini, Kartowiyoga. Lihatlah, gelombang itu akan menjilat betis kakimu. Ya, rupanya kau masih senang menggembalakan domba di lereng Gunung Kelut. Kulihat kau masih membawa-bawa cambukmu yang sudah butut itu, Kartowiyoga. Iya, cambuk ini akan kubawa kemana saja aku pergi. Apakah masih banyak gunanya cambukmu itu? Oh, paling tidak cambuk ini bisa untuk mencambuk kambing-kambing buduk dari dataran Sadeng, desa kelahiranmu. Hai, 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 Pendekar dari lereng Gunung Kelut yang bernama Kartowiyoga itu terus melancarkan serangan dengan cambuknya. Bunyi cambuk meletup-letup, dan setiap cambuk itu membentur batu yang keras, maka ujungnya memercikan api. Julung Wangi, pendekar dari desa Sadeng, daerah pesisir selatan, harus berhati-hati kalau tak ingin kulitnya terkelupas. Pertarungan antara dua pendekar terus berlangsung dengan sengit. Keduanya nampak memiliki kemampuan seimbang. Tapi Julung Wangi lebih muda dan kelihatan jauh lebih tenang. Hal itulah yang menguntungkannya. Dan terbukti setelah 12 jurus berlalu, maka Kartowiyoga nampak mulai terdesak. Kartowiyoga jatuh. Begitu telapak tangan Julung Wangi menghantam dadanya. Pendekar cambuk itu segera bangkit kembali, tapi batuk-batuk sambil membungkuk-bungkukkan punggungnya menahan sakit. Sementara itu, Julung Wangi telah mempersiapkan pukulan susulan dengan tenaga dalamnya. Jangan begitu, Julung Wangi. Lawan yang belum pulih kesiagaannya tidak boleh dipukul. Rupanya aku berhadapan dengan pendekar dari Gunung Bromo. Ya, aku Macan Kombang dari Gunung Bromo. Apakah lereng Bromo sudah tak ada kijang menjangan lagi, sehingga kau keluyuran sampai kemari? Julung Wangi, aku tidak doyan lagi memangsa daging kijang, menjangan atau kancil. Sudah sejak lama aku ingin mencicipi darah nelayan Sadeng yang katanya amat gurih. Julung Wangi sekarang benar-benar mendapat lawan yang berbahaya. Di samping jurus-jurus Macan Kombang yang berubah-ubah hingga sulit dibaca, dia juga harus berhati-hati terhadap kuku-kuku tangannya yang mengandung racun mematikan. Loh, mengerikan sekali orang yang bernama Macan Kombang itu. Lihat loh, gerakannya, suaranya, persis seekor harimau. Mencakar, menerkam, mengintai mangsanya dengan licik sekali. Shh, Mei. Ada apa loh? Kita tidak berdua lagi di tempat ini. Hanya. Loh, kita telah dikepung. Memang benar. Begitu menengok ke sekelilingnya, Meisin melihat ada banyak orang yang telah berdiri. Jumlah mereka lebih dari 20 orang. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan pendekar Lo dan istrinya?
Silahkan mengikuti seri berikutnya dalam episode ketiga yang berjudul Daun-Daun Bersemi Lagi. Sampai jumpa.